membentuk jaringan persaudaraan. Untuk itu, kita dipanggil untuk menjaga, merawat, dan meluruskan alam ciptaan. Perayaan hari ini mendorong kita untuk membangun ekologi integral yang harmonis, pedagogis, dan sejahtera di bumi Nusa Bale ini. Marilah kita merayakan cinta Allah yang sangat sempurna dalam perayaan Ekaristi ini. Kita berdiri dan membuka perayaan suci ini dan menyanyikan lagu pembuka. dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak Ibu, saudara-saudari, orang-orang muda dan anak-anak, umat Allah yang terkasih dalam Kristus Yesus. Sore ini adalah malam sukacita, malam perjamuan. Tuhan mengadakan perjamuan bersama murid-muridnya. Dan dalam perjamuan kudus itu, Yesus memberikan tubuh dan
darahnya sendiri. Awal perjamuan Ekaristi yang kita kenangkan hingga hari ini. Dan agar kita menjadi manusia baru, ciptaan baru, maka kita perlu terlebih dahulu memohon Tuhan sendiri untuk menguruskan hati dan hidup kita. Kita melakukan Tuhan kasih kami.
Kita mendoakan mereka yang merayakan hari ulang tahun kelahiran anak Efrasia Kristina yang merayakan hari ulang tahunnya yang ke-22, dan anak Lydia Gracia Kunia yang kemarin kena berusia 18 tahun. Kita mendoakan para orang tua mereka. Kita juga mendoakan saudara-saudari kita, keluarga-keluarga kita, umat kita yang sedang sakit. Kita memohon rahmat kekuatan dan anugerah penyembuhan bagi mereka. Dan kita mendoakan semua umat dalam paroki kita. Kita juga mempersembahkan wujud-wujud kita. Ya Allah, dalam perjamuan malam yang amat kudus ini, Putra Tunggal menyerahkan dirinya kepada kematian, mempercayakan kepada gereja kurban yang baru dan kekal, serta perjamuan kasih. Semoga kami yang merayakan perjamuan malam ini menimba kepenuhan kasih dan hidup dari misteri yang luhur dan agung itu, dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Keluaran. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu, bulan yang pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini, hendaklah diambil seekor anak domba oleh masing-masing menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk menghabiskan seekor anak domba, maka hendaklah ia bersama dengan tetangga yang terdekat mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercelah, dan berumur 1 tahun. Kamu boleh mengambil domba, boleh kambing. Anak domba itu harus kamu kurung sampai tanggal 14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada senja hari. Darahnya harus diambil sedikit dan dioleskan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas rumah tempat orang-orang makan anak domba itu. Pada malam itu juga mereka harus memakan dagingnya yang dipanggang. Daging panggang itu harus mereka makan dengan roti yang tidak beragi dan sayuran pahit. Beginilah kamu harus memakannya: pinggangmu berikat, kaki berkasut, dan tongkat ada di tanganmu. Hendaknya kamu memakannya cepat-cepat, itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjelajahi negeri Mesir dan membunuh semua anak sulung, baik anak sulung manusia maupun anak sulung hewan, dan semua dewata Mesir akan kujatuhi hukuman. Akulah Tuhan. Adapun
apabila aku melihat darah itu, maka aku akan melewati kamu. Jadi tidak akan ada pula kemusnahan di tengah-tengah kamu pada saat aku menghukum negeri Mesir. Hari ini harus menjadi hari peringatan bagimu dan harus kamu rayakan sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Demikianlah sabda Tuhan. Kepada jemaat Korintus. Saudara-saudara, apa yang telah kuteruskan kepadamu ini telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan mengambil roti dan setelah mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan roti itu seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini untuk mengenang dariku." Demikianlah Ia juga mengambil cawan sesudah makan, lalu Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dalam darahku. Setiap kali kamu meminumnya, perbuatlah ini untuk mengenang dariku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu mewartakan wafat Tuhan sampai Ia datang." Demikianlah sabda Tuhan.
Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Aku telah mengasihi kamu, demikian juga kamu harus saling mengasihi. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus sudah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, Iblis membisikkan dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka bangunlah Yesus, menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lena dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekat dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak mengerti sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Selama-lamanya aku tidak akan membasuh kakiku." Jawab Yesus, "Jika aku tidak membasuh kaki engkau, engkau tidak akan mendapat bagian bersama aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa sudah mandi, cukuplah ia membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua." Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan Dia. Karena itu Ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah Kuperbuat
Nah, jika aku Tuhan dan Guru membasuh kakimu, maka kamu pun wajib membasuh kaki satu sama lain. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat seperti yang telah kuperbuat padamu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari, para suster, muda, orang-orang muda dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Yesus. Peter Schiller menulis buku yang berjudul The Life You Can Save, kehidupan yang dapat Anda selamatkan. Buku itu mendidik para pembaca tentang kebajikan moral untuk menolong orang-orang yang hidup dalam kemiskinan yang ekstrim dan membuat langkah-langkah nyata untuk mengurangi kemiskinan dunia. Untuk melakukan hal ini perlu ada pengorbanan dari mereka yang kaya. Dia membuat sebuah anekdot. Seorang anak kecil jatuh ke dalam kolam, dan Anda ada di pinggir kolam itu. Anda dengan amat gampang bisa menolong anak kecil itu, yakni masuk ke dalam kolam dan mengangkatnya keluar. Tetapi Anda harus mengorbankan sepatu Anda yang mahal dan pakaian Anda yang elit. Kitab Keluaran menyajikan pesta pondok daun, pesta suku panen orang Yahudi yang biasanya berlangsung pada bulan September atau Oktober. Dalam pesta itu, anak domba dipersembahkan kepada Tuhan. Pesta ini nanti menjadi pesta Paskah Yahudi untuk mengenang pembebasan orang-orang Yahudi dari perbudakan Mesir. Dan dalam pesta itu, anak domba juga dikorbankan dalam setiap keluarga atau gabungan beberapa keluarga. Ada syarat-syarat. Anak domba jantan 1 tahun tak bercacat, disembelih sore hari, dan darah dioles pada pintu. Juga ada aturan tentang cara masak dan makan. Dan Tuhan akan melewati dan melihat apa yang mereka lakukan. Dan pada saat itu Tuhan meluputkan mereka dari malapetaka untuk orang-orang Mesir. Ada sesuatu yang harus dikorbankan dalam melakukan perbuatan baik. Perbuatan kasih, perbuatan baik selalu menuntut pengorbanan.
setelah Yesus beberapa hari nginap di Betania menuju ziarah terakhir ke Yerusalem dan Golgota. Dalam perjamuan ini tidak ada binatang yang dikurbankan, juga tidak ada aturan tentang cara masak atau cara makan. Yang ada cuma guru dan murid-muridnya. Guru dan ke-12 muridnya. Dan bahan makanan adalah roti dan anggur. Roti dan anggur ini ada dalam setiap rumah, setiap keluarga Yahudi. Dan orang yang paling miskin pun punya roti dan anggur. Dan sang guru pemilik perjamuan tahu tentang hal ini dan menggunakannya dalam perjamuan akhir bersama muridnya. Sebentar roti dan anggur itu akan ada di meja perjamuan kudus. Namun ada hal baru dalam perjamuan ini. Roti dan anggur adalah tubuh dan darah Kristus sendiri. Tubuh dan darah inilah yang Yesus berikan kepada murid-muridnya. Inilah tubuh, inilah darah, makanan dan minuman. Roti dan anggur yang sebentar hadir di meja perjamuan ini melewati banyak tangan. Ia mulai dari tangan para petani gandum dan anggur, melewati tangan-tangan pekerja yang memanen, buru-buru yang menghantar gandum dan anggur ke tempat-tempat pabrik, buru-buru di pabrik gandum dan anggur, dan masih banyak tangan lagi yang terlibat sebelum dia sampai ke meja perjamuan. Yesus menyatukan semua orang yang bekerja dan berkeringat menghasilkan roti anggur ke dalam dirinya sendiri. Dan Yesus menjadikan roti dan anggur ini tubuh dan darah. Lalu Yesus mengucap syukur, membagi-bagi roti dan anggur tubuh darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Segala sesuatu yang terlibat dalam proses roti dan anggur disatukan dalam tubuh Kristus sendiri. Tetapi tidak berhenti dalam tubuh dan darah Yesus, melainkan sesudah itu ia membagi-bagikannya kepada yang lain. Ia tidak mengumpulkan untuk dirinya sendiri. Inilah perjamuan Ekaristi, perjamuan kasih. Yesus memberi dirinya sendiri agar manusia hidup dan selamat. Pengorbanan dan pemberian diri sang guru juga menyata dalam pelayanan. Pelayanan ala sang guru, membasuh kaki para muridnya satu persatu, meskipun Petrus menolak. Sang guru rela berlutut dan duduk di bawah kaki murid-muridnya tanpa kata,
kaki dan melapnya hingga bersih. Baru sesudah itu Yesus berkata, "Kalau Aku yang adalah Tuhan dan Guru membasuh kakimu, maka kamu pun hendaklah membasuh kaki satu sama lain." Dan dalam malam perjamuan itu, Yesus memberikan satu pengumuman. Salah seorang di antara Anda akan mengkhianati Aku. Kita mengikuti upacara pembasuhan kaki.
dengan membasuh kaki para muridnya. Yesus Kristus Guru yang sejati telah mengajarkan perintah baru agar kita saling melayani dan saling mencintai. Marilah kita berdoa. Umat berdiri. Bagi Sri Paulus, para uskup dan imam, semoga Sri Paulus, para uskup dan imam dapat melakukan tugas pelayanannya dengan rendah hati seperti Yesus yang membasuh kaki para rasulnya. Marilah kita memohon. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga para pemimpin masyarakat selalu mendasari tugas pelayanannya dengan sabda Yesus sendiri untuk saling melayani satu sama lain demi keselamatan bersama. Marilah kita memohon. Bagi orang-orang menderita, semoga keteladanan Kristus dalam mengasihi murid-muridnya mendesak setiap orang untuk terlibat dalam memberi pertolongan dan kasih bagi orang-orang yang sedang menderita. Marilah kita memohon. Bagi kita di sekitar altar ini, semoga kita semua pada hari ini memperbarui niat untuk saling mengasihi dan bekerja sama dalam keluarga kita masing-masing, sehingga nilai hidup Kristiani keluarga kita terpancar pula dalam kehidupan bermasyarakat dengan mengusahakan kesejahteraan bersama, keharmonisan dengan alam, dan keutuhan ciptaan. Marilah kita memohon. Allah Bapa Maha dan rela berkorban demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Suka-duka kehidupan dalam persidangan ini.
Yomori atacari yang bede. Tahu kami berkisrani Cepaluki Santo Nikolaus Glorikaro. Liuk lipur kaimori lotomoko. Onetara compang lupikir. Kutsawalai naring aguhia kampingi temori. Aimane hotu temori. Wati wa ina anak serami kutwati tahu sakit sakit renai kutwaca tahu oleh sakit salah kutami kaliga ciri tabaru one mose kerolo maik tilira kesadami kaling mori orang poliwati sakit renai kutwaca tahu sakit salah bila berkat kali kampingami kutami kaliga ratana mulai kali pada salah Ketemu yang kurang pada cokber football yang tak sangat musik. Wajib kali naik dari mori. Wea pegera. Guru mampuan molor oleh musik drone. Patika jari kali mori. Bidang media. Guru ngajak Tuhan kami anggula ngajak kona mesra Tuhan yang mane. Kucewo aku seperti musik gue oleh Nino. Itu sendiri lagi kesalahan memori. Orang pingat kesintesina, sengit kesintele. Maikut darah benar, sangat zian aku narindami, sangat kira aku besar kami. Kos roti, aku buat bayangor, buat di Medan. Yo, pastor, aiti atau lucumu lemah mas, kelihatan sakitela. Lele sakit ke, itu sendiri lah besar kami. Orang lele kesinte lele mori lele, saya kesinte kambing mori cari, sama lain sebagai takung bisa lupa. Maita yang kanan mapastor, malah titis Tuhan ulang Tuhan tepok. Terima kasih. Mari kita serahkan semua wujud, harapan, doa-doa, serta persembahan umat, persembahan keluarga. Kita satukan semuanya dengan persembahan Kristus yang hidup sepanjang segala masa. Viva
kita berdoa. Marilah kita berdoa sebagai persembahan dan persembahan berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Tuhan, perkenankanlah misteri ini dengan pantas, karena setiap kali kenangan akan kurban ini dirayakan terlaksanalah karya penebusan kami dengan pantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Dengan hati-hatinya bernyanyi.
mengucap syukur, dia memecah-pecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah berjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Kami mempersembahkan roti kehidupan dan piala keselamatan kepadamu. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami memohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam bersatu dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Siprianus, dan kami semua yang mengelilingi meja perjamuan putra. Ingatlah hamba-Mu yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu, keluarga-keluarga kami, umat kami yang telah mendahului kami semua. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef Mempelai, para rasul, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk-Nya rahmat kita yang menurut ajaran Ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, "Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa." Damai Tuhan bersamamu.
perjamuan anak domba.
Allah yang maha baik, dalam hidup di dunia ini kami dikuatkan oleh perjamuan putra. Semoga kami layak untuk turut menikmati perjamuan abadi di surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Ajudan Lilin dan ajudan Bupar untuk menumpai sakramen selama prosesi. Terima kasih. Buka Muda Bakti nomor 406. Supaya satu dengannya kita pun saling cinta. Sri Yesus roti yang hidup, kurnialah Bapa, bekal kehidupan kita untuk selama-lamanya. Kristus santapan umatnya, penggalang persatuan. Kita